sambil mengikuti keseruan tim Nasar di Balikpapan. Mulai dari bermain bowling, kalian tahu kan aku olahraganya bowling, golf, dan mencicipi beraneka macam seafood, hingga menikmati indahnya pemandangan laut. King Hura Hura, Minggu 15 Januari jam setengah 2 siang di Trans TV. Trans TV setia menemani bersama program kuliner nikmat penggugah selera. Ketika makanan sudah terhidang, saatnya kita cicipi. Dijamin bikin lapar semua orang. Bikin lapar hadir setiap Senin sampai Jumat jam setengah 6 sore serta Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV. Pejuang keseruan, gak pernah ragu, bikin harimu makin berwarna, makin seru. Nikmati keseruan, hilangin suntuk. Fanta, bikin seru, lebih berasa. Fanta Orange baru, kayak vitamin C, lebih berasa. Mama, aku mau ikut ini boleh? Boleh. Sebagai ibu, aku selalu memberi perlindungan optimal agar ia selalu siap untuk menang. Nutrilon Royal dengan fosfor DHA dan omega lebih tinggi bantu perkuat perlindungan si kecil. Dukung ibu optimalkan 8 sarafnya agar ia siap untuk menang. For oxygen. Nutrilon Royal, bekal untuk menang. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Seorang perempuan di Kabupaten Bekasi tewas akibat ditabrak mobilnya sendiri. Kita akan diparkir seorang tetangga. Ratusan warga di Majalengka, Jawa Barat mengikuti ritual kawin batu. Jangan lewatkan Good Morning Senin sampai Jumat jam setengah 8 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Trans TV setia menemani bersama serunya liburan selebriti. Yuk intip vacation gaya artis yang paling kekinian. Dengan venue yang dijamin heboh dan sensasional. Celebrity on Vacation hadir setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 10 pagi di Trans TV. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Ini harapan saya adalah kan baca-baca sholawat. Ini harapan saya, harapan dirinya mau baca-baca Al-Quran gitu ya. Ayo ringankan beban mereka dengan berdonasi di berbuatbaik.id. Dengkau dulu sebelum tidur. Waktunya dengkau pagi. Segelas dengkau pagi dan malam, dukung ia siap belajar. Ayo sini ya, biar jagoan bunda siap belajar. Aku siap berangkat sekolah. Baru Super Menu Trimi rasa mie goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Menu Trimi rasa mie goreng. Trans TV setia menemani bersama hebohnya pasangan bintang penuh sensasi. Untuk dirimu Beb. Siapa yang tidak tahu Dewi Persik dan Aldi Taher? Mereka hadir bersama menghebohkan layar Trans TV. CLBK hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 5 sore di Trans TV. Ini adalah era baru, era hidup yang lebih simpel. Apa hal baru yang akan kamu lakukan di 2023? Mulai era baru hidup yang lebih simpel dengan Freedom Internet.
di Islami Terindah, temanya juga masih sama. Menabung tuh amal kebaikan, bukan dosa. Betul. Itulah makanya kalau kita bersedekah, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah lihat-lihat orangnya. Ya sudahlah, apalagi nenek-nenek ini. Tapi gara-gara nenek-nenek itu aku jadi mikir, besok-besok kalau sedekah aku mau pilih-pilih aja. Takutnya salah lagi, udah dikasih sedekah, besoknya ada lagi di situ, Ustaz Azhari. Kan jadi bingung. Tapi gini, boleh memprioritaskan sedekah, ya boleh. Mana yang lebih utama? Kira-kira mana yang lebih maslahat? Tapi ketika kita udah terlanjur sedekah kan, nah jangan diomong-omongin. Iya, dia Tuhan yang ngomongin nilai. lagi. Jadi nggak boleh pilih kasih juga gitu. Sedekah itu ikhlas, sasaran tepat yang terbaik, tidak menyakiti dan tidak mengungkit. Ustaznya, aku nanya Ustaznya aja. Aku dimarahin terus kalau mau Ustaz Maulana salah. Tambahin deh. Tambahin deh Ustaznya aja. Jangan dong. Dari Maulana Wasani serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Lalu ditanyakan, apakah boleh kita melakukan amal kebaikan namun kita pilih-pilih orang, hanya kepada orang yang mau kita tolong aja. Nah, bukankah Allah melarang kita untuk pilih kasih? Jadi kita jangan sampai untuk pilih kasih kepada orang lain yang kita mau tolong. Jadi sebenarnya kalau kita mau katakan bahwasanya memilih-milih orang, Nabi SAW kita itu sampaikan kepada kita dalam sebuah riwayat. Sesungguhnya makanan terbaik itu adalah makanan yang kau berikan kepada ahli ibadah, makanan kepada orang soleh. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih makan orang, prioritaskan orang soleh sebenarnya. Kalau kita bikin undangan nih, jamuan, subhanallah, ada jamuan di rumah kita, ada undangan, ada acara di rumah kita, paling duduk depan itu, kasih tuh jamaah masjid itu. Jamaah masjid dekat rumah kita, orang-orang soleh itu yang paling depan duduknya tuh, subhanallah. Kasih mereka makanan terbaik. Kenapa? Karena kita tahu nih orang-orang soleh nih, habis dari masjid. Saya kemarin bikin acara, mohon maaf cerita sedikit, saya bikin acara di Ciputat. Saya udah undang teman-teman saya, subhanallah, ada tempat duduk, ada tenda, subhanallah. Pas saya pulang, itu udah penuh sama jamaah masjid. Saya bilang, kenapa ini penuh sama jamaah masjid? Ternyata bapakku mengamalkan hadis ini. Makanan terbaik itu adalah untuk orang-orang soleh yang mana terdekat dari rumahmu, kerabat-kerabat yang ada dekat rumahmu, orang soleh. Jadi kasih dulu depan dulu jamaah masjid, baru kasih makan yang lainnya, subhanallah. Tapi itu kalau jamuan. Kalau orang kelaparan, nggak usah tanya lagi agamamu apa, soleh nggak kau? Jadi kalau ada orang kelaparan, orang minta-minta bantuan, subhanallah, kita mau nolongin orang, tiba-tiba kita nanya lagi, kau agama apa, kau soleh nggak, sholat nggak kau, udah sholat subuh belum? Ada orang kelaparan pagi-pagi, kita mau ngasih sarapan, tapi kita nanya dulu, udah sholat subuh nggak? Subhanallah. Jadi kasih aja, karena dia udah kelaparan. Kalau yang tadi disebutkan, memprioritaskan ini adalah ketika ada jamuan, kita mau ngasih makan. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika diundang, dijamu oleh Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ketika Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Ahmad bin Hambal, anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini diminta untuk bawakan makanan ke kamarnya Imam Syafi'i. Lalu keluar dari sana, anaknya Imam Ahmad ini mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, saya lihat temanmu itu, kau bilang dia alim, kau bilang dia orang soleh, tapi saya lihat makannya dihabisin, banyak banget dia makan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perhatikan dia, subhanallah, dia itu tidak tahajud. Yang ketiga, saya perhatikan dia sholat subuh tapi nggak berwudu dulu, subhanallah. Lalu ketika mau pulang, Imam Syafi'i menjelaskan kepada Imam Ahmad, saya makan makananmu, saya habiskan semuanya karena saya pastikan pasti makananmu ini dari yang halal. Subhanallah, karena saya pastikan makananmu ini adalah dari yang halal, mana mungkin saya tidak menikmati makanan halal ini. Subhanallah. Yang kedua, saya tidak sholat tahajud karena saya sibuk menulis kitab. Yang ketiga, saya sholat subuh itu tidak berwudu. Kenapa? Karena memang tidak batal wuduku. Semenjak aku berwudu dari malam, saya tidak tidur sampai subuh, saya menulis kitab. Subhanallah. Jadi ketika amal soleh ini dilakukan, pilih waktu, pilih tempat, pilih orang, boleh-boleh saja, tergantung daripada kondisinya. Tapi kalau ada yang urgent, orang mau ditolongin, silahkan kita menolongnya tanpa bertanya agamamu apa, kau soleh atau tidak, kau sudah sholat atau tidak, kenapa kau tidak menutup aurat, subhanallah. Karena kita saling tolong menolong, ada hak sesama manusia, ada hak sesama muslim, ada hak sebagai rahim, ya silaturahim, kerabat, ada hak yang lainnya. Maka subhanallah, kebaikan itu dilihat daripada bagaimana kita melaksanakannya, mengamalkannya. Jadi kembali lagi, ketika kita beramal soleh, boleh memilih orang. Yang kedua, kalau kondisinya sudah mendesak, tidak usah pilih-pilih orang lagi. Subhanallah, siapa yang berhak untuk pertolongan, maka kita tolong orang tersebut. Allah Ta'ala. Oh, berarti boleh pilih orang, tapi kalau udah mendesak banget, ya nggak usah. Iya, kayak ketemu di jalan kan itu udah nggak usah nanya lagi, nenek-nenek kasihan. Tapi dia 2 kali ada di situ. Aku bingung. Jangan-jangan nenek sendiri apa? Iya.
Jangan nenek aku ajak. Aku kan mau. Ya ampun. Berarti yang pikun bukan nenek. Ya ampun. Ya. Udah deh, nanya yang lain lagi. Tapi salah habis tuh berkali. Enggak lah, aku mau memperbaiki diri terus gitu. Misalnya aku udah ibadahnya rajin, sholat sedekah kawan, tapi aku masih suka ngumbar aib orang. Allah. Itu gimana ya? Dia beramal, tapi tetap mengubah aib orang. Aib orang. Tapi Jadi nabung beramal. pahala, tapi nggak mengubah juga. Biasanya kekurangan orang gitu kan, bisa aja ngomongin orang juga gitu loh. Itu gimana ya? Kita bahas apa ya? Mau penjelasannya Ustaz Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita udah beramal tapi di saat yang sama kita mengumbar aib orang? Harusnya amal itu membuat kita lebih suka mengintrospeksi diri kita daripada orang lain. Harusnya dengan sholat, dengan baca Quran, itu membuat kita lebih gemar menilai diri kita daripada menilai orang lain. Loh, kok ada orang yang sudah beramal, dia udah sholat, dia udah sedekah, dia udah baca Quran, dia udah haji, dia udah umroh, tapi di saat yang sama dia mengumbar aib orang, ada yang salah diibadahi. Ada yang salah diibadahi. Bahkan kata Nabi SAW, ketika kita mengumbar aib orang, bahayanya luar biasa. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Karena Allah itu punya satu asma namanya Ya Sattar, As-Sattar. As-Sattar itu masoni artinya yang maha menutupi. Andai saja Allah tidak menutupi aib kita, mungkin tidak ada yang mau menjadi orang terdekat kita. Tidak ada orang yang mau menjadi sahabat kita. Nggak ada orang yang mau percaya dengan omongan kita. Tapi Allah punya satu asma, As-Sattar. Ditutupin sama Allah. Lalu kemudian setelah ditutupi sama Allah, dibuka sama kita aib orang itu, Allah akan membuka aib kita di dunia dan di akhirat. Karena itu juga kata Nabi SAW, salah satu yang Allah nggak suka banget dengan seseorang itu adalah ketika Allah udah tutup aibnya, udah ditutup, diceritakan aibnya ke orang. Tadi malam saya begini. Saya singgah di tempat ini, di tempat ini. Caranya begini. Ini segala macam. Dia mengobrol dosanya, memposting dosanya, men-share dosanya. Kata Allah, orang yang kayak begini namanya al-mujahirin. Ada al-mujahirin, ada al-muhajirin. Beda satu huruf tapi maknanya bedanya banyak. Al-mujahir adalah orang yang dengan dosanya sudah dia buka. Tapi orang yang muhajir, dia yang hijrah dari yang tidak baik ke yang baik. Tapi mujahir sudah ditutupin, dia umbar aibnya. Lebih-lebih kalau kita lah yang mengumbar aib orang itu. So, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita untuk bisa men-skip apa-apa yang nggak penting sehingga kita nggak mengumbar aib orang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Azhari. Oh, berarti seperti yang kata Ustaz Azhari bilang, kita itu kalau bisa harus menjadi orang yang al-muhajirin dibanding al-mujahirin. Betul. Oh, Masya Allah. Bahaya. Mujahir, muhajirin. Wah, Masya Allah. Ada satu lagi, Mujahir. Aku suka Sebutkan banget. nama 5, nanti dapat sepeda. Nama ikan. Oke, jangan deh. Kalau gitu aku mau bacain pertanyaan, insya Allah dapat jawaban dari Ustaz Maulana dan guru-guru kita. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari siapa ya? Oke, ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya kalau kita saling berlomba nabung amal kebaikan untuk mendapatkan